Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan merangkum seluruh cerita arc Wano. Selamat menyaksikan. Kedatangan bajak laut topi jerami di Wano diawali dengan insiden terpisahnya Luffy dari para krunya. Ketika sedang terpisah itu, Luffy bertemu dengan Otama, lalu Luffy menyelamatkan Tama dari para anak buah Kaido. Luffy pun mendapatkan imbalan berupa makanan dari Otama. Lalu karena terlalu lapar, Otama jadi meminum air sungai yang beracun. Hal itu membuatnya sakit. Ketika Otama sakit, Luffy malah mengatakan bahwa Ace sudah mati. Otama pun terkejut dan jadi pingsan. Demi menyelamatkan Otama, Luffy membawa bocah itu ke kota Okobore untuk mendapatkan obat. Dalam perjalanan ke kota, Luffy bertemu dengan Zoro dan juga Otsuru. Selanjutnya, Luffy dan Zoro terlibat pertarungan melawan Hawking. Tapi karena keadaan Otama sudah semakin parah, mereka pun memutuskan untuk pergi. Akhirnya Otama tertolong dan dia dirawat oleh Otsuru. Nah, setelah Tama sembuh, bocah itu malah diculik oleh beberapa gifter. Luffy pun menyusul Otama ke kota Bakura. Di kota itu terjadi pertarungan melawan Urashima dan juga Holdem. Luffy bisa memenangkan pertarungan dengan mudah, lalu dia kembali ke kota Okobore dengan membawa banyak makanan dan juga air. Nah, setelah membantu para penduduk, Luffy dan pasukan aliansi menuju reruntuhan Kastil Oden untuk bertemu dengan pasukan aliansi yang lain. Di tempat itu mereka tahu fakta bahwa Kinemon dan rekan-rekannya sudah melintasi waktu. Selanjutnya, Kaido datang menghancurkan kota Okobore. Lalu Kaido juga meratakan sisa-sisa Kastil Oden menggunakan Borobrit. Tanpa pikir panjang, Luffy yang marah langsung menghajar Kaido. Tapi Luffy malah bisa dikalahkan dengan mudah, bahkan hanya dengan sekali serangan. Selanjutnya, setelah kalah, Luffy dibawa ke penjara Udon. Beruntung pasukan aliansi yang ada di reruntuhan kastil bisa selamat oleh kemampuan Shinobu. Lalu semua kru topi jerami pun terkejut dengan tertangkapnya Luffy. Kemudian di penjara Udon, Luffy bertemu dengan Kid yang sudah lebih dulu ada di sana. Kemudian Luffy juga bertemu dengan kakek Hyogoro yang nantinya akan menjadi guru Luffy. Di sini juga ada Kawamatsu yang masih ditahan, dan Luffy juga bertemu dengan Karibo yang dibawa oleh X-Drix ke Wano. Sementara itu, pasukan aliansi melanjutkan rencana untuk mengumpulkan sekutu agar bisa melakukan penyerangan di malam festival api. Di sisi lain, Zoro sedang tersesat karena salah jalan. Dan ketika tersesat itu, Zoro bertemu dengan Tonoyasu. Zoro pun sampai ke kota Ebisu, tempat tinggal Yasu. Di sana dia melihat fakta yang sangat miris, yaitu orang-orang yang sangat menderita, tapi mereka bisa selalu tertawa. Sementara itu, di ibu kota bunga akan diadakan pawai Oiran Komurasaki. Komurasaki adalah Oiran nomor 1 dan dia punya asisten anak-anak bernama Otoko. Lalu Sanji yang menyamar sebagai penjual soba di ibu kota bunga terlibat bentrok dengan anak buahnya Kyushiro. Kemudian Sanji dicari oleh Pegwan dan X-Drix. Terjadilah pertarungan di ibu kota bunga antara Sanji versus Pegwan. Di sini Sanji menggunakan Red Sweet untuk bisa menjatuhkan Pegwan. Selanjutnya Robin diperlihatkan sedang menyusup ke acara di Kastil Shogun. Tetapi penyusupannya itu diketahui oleh para Oni Wabansu. Beruntung Robin bisa selamat. Selanjutnya terjadi insiden yang melibatkan Orochi dan Komurasaki. Oiran nomor 1 itu pun menampar Orochi. Orochi jadi marah besar. Kemudian Kyushiro menyerang Komurasaki hingga Komurasaki dinyatakan mati. Sementara itu Big Mom datang ke Wano. Dia dan anak-anaknya mendaki air terjun, tapi dia dijatuhkan oleh King yang menyerang menggunakan wujud Pteranodon. Big Mom pun jatuh ke lautan dan dia terdampar di pantai. Yonko itu ditemukan oleh Chopper dan rekan-rekannya. Ternyata di sini Big Mom lupa ingatan dan dia bersama rombongan Chopper menuju ke Udon untuk mencari Oshiruko. Cerita beralih ke Udon. Di sini Luffy melakukan pertandingan sumo untuk proses eksekusinya. Tapi Luffy bisa mengalahkan banyak lawan. Dia juga berlatih Ryuo atau Busosoku Haki Tinggi dengan kakek Hyogoro.
Akhirnya setelah berjuang keras, Luffy bisa menguasai Bushosoku Haki tingkat tinggi atau Ryuo, dan Luffy bisa melepaskan borgolnya kakek Hyo. Beralih ke ibu kota bunga, di sini X-Drake dan Hawkins mencari keberadaan pasukan aliansi di pemandian. Drake dan Hawkins bisa menemukan Nami, tapi Nami melakukan serangan yang dahsyat. Lalu Sanji berhasil menyelamatkan Nami, Robin, dan Shinobu dari pemandian itu. Kemudian untuk Zoro bertemu dengan Gyukimaru yang mencuri Susui darinya. Zoro pun terlibat pertarungan dengan Gyukimaru karena mau mengambil kembali pedang Susui. Kemudian muncul Hiyori dan Otoko, mereka berdua sedang lari dari sang pembantai Kamazu. Zoro pun terlibat pertarungan dengan Kamazu, Zoro terluka, tapi akhirnya dia bisa menang. Setelah itu Hiyori merawat Zoro yang terluka. Sementara itu di ibu kota bunga, Tonoyasu tertangkap dan dia akan dieksekusi secara publik. Nah, di sini terungkap ternyata Tonoyasu adalah mantan daimyo Hakuma yang bernama Yasuie. Toko yang mendengar ayahnya akan dieksekusi langsung berlari ke ibu kota bunga. Di ibu kota bunga, Zoro berusaha menyerang Orochi tapi dihalangi oleh Kyushiro. Nah, pada momen eksekusi Yasuie ini terungkap bahwa penduduk Ebisu hanya bisa tertawa saja karena terkena efek samping dari smell buatan Caesar. Kita beralih lagi ke Udon. Di sini Killer dan Kid akan dieksekusi dengan cara dimasukkan ke dalam air. Luffy berusaha menolong mereka dengan cara melawan Queen, tapi saat itu Luffy belum bisa mengalahkan Queen. Akhirnya Big Mom sampai di Udon dan dia membuat kekacauan. Secara tak langsung Big Mom sudah menyelamatkan Kid dan Killer. Queen berusaha melawan Big Mom, tapi komandan kedua Kaido itu bisa dikalahkan dengan mudah. Namun Queen menyusun rencana untuk menjatuhkan Big Mom yang sedang hilang ingatan itu. Akhirnya Queen bisa membuat Big Mom pingsan. Selanjutnya Big Mom dibawa ke Onigashima agar tidak membuat kekacauan yang lebih parah di Udon. Sementara itu Luffy berhasil menguasai tambang penjara Udon setelah Queen pergi. Para bawahan Queen berusaha melawan dengan menggunakan senjata virus, tapi Luffy bisa mengatasinya. Akhirnya para tahanan di Udon menyatakan diri akan bergabung dengan pasukan aliansi dan mengakui Momonosuke Kozuki sebagai garis keturunan sah Shogun Wano. Ya, beralih kepada Big Mom yang ada di Onigashima. Di sini Big Mom sudah sadar dan ingatannya juga sudah kembali. Lalu dia terlibat baku hantam dengan Kaido hingga membuat Onigashima berguncang. Tapi tak lama kemudian mereka malah menyatakan akan menjalin aliansi. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Zoro. Di sini dia bersedia menukar Susui dengan Enma karena Susui adalah harta nasional Wano Kuni. Kemudian pasukan aliansi mengadakan rapat sebelum penyerangan ke Onigashima pada saat malam festival api. Sementara itu di Onigashima sudah mulai ramai oleh pihak-pihak yang akan ikut festival api. Para numbers pun mulai berdatangan. Lalu setelah menyusun rencana, Momonosuke dan Akazayanen pergi ke pelabuhan Tokage. Tapi ternyata di sini tak ada satupun pasukan aliansi. Kinemon dan rekan-rekannya terlihat bingung. Lalu akhirnya terungkap bahwa ada mata-mata di antara Akazayanen, dan mata-mata itu adalah Kanjuro. Kanjuro punya nama lengkap Kurozumi Kanjuro, lalu dia menangkap Momonosuke dan akan membawanya ke Onigashima. Sesampainya di Onigashima, Kanjuro menyerahkan Momonosuke kepada Kaido dan Orochi. Sementara itu ternyata pasukan aliansi berkumpul di pelabuhan Habu, bukan pelabuhan Tokage. Mereka pun datang untuk membantu para Akazaya. Akhirnya pasukan besar yang akan menuju ke Onigashima pun sudah terkumpul. Penyerangan akan dimulai. Di tengah jalan mereka dihadang oleh anak buah Kaido, tapi akhirnya Jinbe datang dan membantu. Lalu di sini Kyoshiro juga datang dan dia mengungkapkan jati dirinya sebagai Denjiro, salah satu dari Akazaya 9. Selanjutnya penyerangan ke Onigashima dimulai. Mereka menggunakan rencana menyamarkan pakaian menggunakan kemampuannya Kinemon. Tapi Luffy tersulut emosi karena anak buah Kaido membuang-buang Oshiruko. Akhirnya penyamaran Luffy dan Zoro pun terbongkar.
Lalu terjadilah pertarungan yang melibatkan para bajak laut, tetapi identitas Akazaya Nen belum terungkap. Di sisi lain, para Tobiropo sedang berkumpul untuk misi pencarian anaknya Kaido, yaitu Yamato. Jika ada yang berhasil menemukan Yamato, maka dia akan punya kesempatan untuk menantang All-Star. Sementara itu, di perbatasan Wano, anak-anak Big Mom berusaha naik lagi ke air terjun. Tapi lagi-lagi mereka dijatuhkan. Kali ini yang menjatuhkannya adalah Marco. Marco datang bersama Nekomamushi dan juga Izu. Nah, kembali ke Onigashima. Di sini Kyushiro menipu Sasaki dan kemudian mengikatnya. Lalu Big Mom yang ingatannya sudah kembali melihat Chopper dan kemudian mengejarnya. Chopper yang bersama Usopp kabur menggunakan tank Branchio. Kemudian ada scene ulti bertemu dengan Luffy dan mereka pun sempat beradu serangan. Tapi Yamato yang sedang memakai topeng muncul di tempat itu dan dia langsung menghajar ulti. Selanjutnya Luffy dibawa oleh Yamato, mereka pun saling berbincang dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka ada di pihak yang sama. Sementara itu Law membawa para Akazaya melalui pintu belakang untuk melakukan serangan dadakan kepada Kaido. Tapi mereka dihadang oleh Kanjuro. Di sini sempat terjadi pertarungan, tetapi Kanjuro bisa dikalahkan. Nah, selanjutnya di Onigashima, Momonosuke dipertontonkan dan dia akan dieksekusi di tempat itu. Kemudian Big Mom dan Kaido mengumumkan aliansi mereka yang punya tujuan untuk mendapatkan One Piece. Selanjutnya, Kaido mengumumkan juga tentang proyek Onigashima baru, yaitu memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga, dan Yamato akan menjadi shogun di sana. Orochi yang mendengar hal itu langsung tidak setuju, dia membantah Kaido. Tapi tanpa basa-basi Kaido langsung menyerang Orochi hingga membuat kepala Orochi meninggalkan tempatnya. Selanjutnya Kaido memberikan penawaran kepada para anak buah Orochi, mau bertarung atau menyerah. Para anak buah Orochi pun memutuskan menyerah dan tunduk kepada Kaido. Nah, setelah itu Momonosuke yang akan dieksekusi malah dengan berani meneriakkan namanya, yaitu Kozuki Momonosuke, orang yang akan menjadi Shogun Wano. Setelah itu para Akazaya muncul dan langsung menyerang Kaido. Tubuh keras Kaido pun dapat mereka lukai menggunakan Haki Ryuo. Tapi Kaido masih bisa bangkit. Dia pun terbang ke atap Onigashima. Dan di sini terjadilah pertarungan di atap Onigashima antara Kaido versus para samurai Akazaya. Selanjutnya King berusaha menyerang Momonosuke, tetapi Sanji menyelamatkannya. Pertarungan semakin memanas, para Numbers ikut bertarung dan seluruh kru topi jerami pun akhirnya berkumpul. Selanjutnya Luffy dan Zoro berusaha naik ke atap, tetapi mereka dihalangi oleh King dan Queen. Pertarungan di atap juga semakin memanas, para Ming berubah menjadi sulong, hal itu bisa membuat Jack tumbang. Pertarungan Kaido versus Akazaya Nen pun berlanjut. Di sini para samurai Oden itu menyerang dengan gagah berani, hingga mereka bisa menggunakan teknik Oden Nitoryu yang membuat bekas luka Kaido bertambah sakit. Tapi setelah itu Kaido kembali ke wujud manusianya, dan dia bisa mengalahkan para Akazaya Nen. Melihat situasi semakin gawat, King memutuskan untuk membatalkan kompetisi mencari Yamato, agar semuanya bisa bekerja sama untuk melawan para penyerang. Nah, selanjutnya penyamaran X-Drake sebagai salah satu prajurit angkatan laut terbongkar. Dia pun dihajar oleh Queen. Untuk menyelamatkan diri, Drake meminta bergabung dengan Luffy. Tapi Zoro tidak mau begitu saja menerima Drake yang sulit dipercaya. Zoro pun sempat bertarung melawan Drake. Ketika Zoro dan Drake sedang bertarung, muncullah Apo di hadapan mereka. Zoro dan Drake pun jadi bekerja sama untuk menyerang Apo. Selanjutnya, Queen memutuskan untuk menggunakan senjata virus Diamond S. Hal itu membuat orang-orang yang terkena menjadi Monster S. Di sisi lain terjadi beberapa pertarungan, salah satunya adalah Big Mom versus Marco. Tapi Big Mom tidak mau melayani Marco bertarung, dia memilih untuk pergi ke tempat Kaido. Sementara itu Perospero bertarung melawan Wanda dan Carrot. Kedua Ming itu sudah berubah ke wujud sulong. Nah, setelah mengalahkan Akazaya, Kaido dan Big Mom berkumpul dan mereka bicara tentang mendapatkan One Piece.
Selanjutnya, kelima supernova sampai ke atap, dan di sini akan terjadi pertarungan 2 Yonko versus 5 supernova. Luffy membuka pertarungan dengan teknik Gomu Gomu no Red Rocks yang langsung membuat Kaido tersungkur. Setelah itu, Kaido melihat sosok orang-orang kuat di belakang Luffy, yaitu Rocks disebek, Goldie Roger, Shirohige, Shanks, dan Oden. Lalu para supernova menunjukkan teknik-teknik mereka yang bisa membuat Kaido dan Big Mom terdesak. Akhirnya Kaido berubah menjadi naga dan Big Mom menaiki Zeus. Pertarungan berjalan semakin seru. Zoro berusaha menebas Kaido dan Kaido menghindari serangan itu. Lalu Luffy menyerang Kaido secara beruntun dengan wujud Gear 4-nya. Setelah melakukan serangan yang bertubi-tubi, Luffy pun kehabisan tenaga dan akhirnya terkapar kehabisan haki. Kemudian Zoro beradu jurus elemen angin melawan Kaido. Nah, setelah cukup terdesak, Kaido pun berubah ke wujud hybridnya. Sementara itu, di dalam kastil Otama mulai menyebarkan Kibi Dangonya. Hal itu membuat para gifters menjadi patuh kepadanya. Lalu beralih ke lokasi Sanji. Di sini Koki itu sedang dihajar oleh Black Maria. Akhirnya Sanji meminta bantuan Robin. Nico Robin pun datang dan menghajar Black Maria dengan tangan raksasa. Selanjutnya beralih ke aula utama. Di sini Hyogoro mengeluarkan kekuatan yang hebat, tapi karena dia sudah terkena virus dari Queen, dia tidak bisa bertahan lama. Hyogoro pun meminta untuk dieksekusi. Sesaat sebelum eksekusi Hyogoro itu terjadi, Chopper berhasil membuat obat penawar virusnya Queen. Hyogoro pun jadi selamat. Selanjutnya, Chopper dengan penuh emosi menghajar Queen karena Chopper tidak suka dipanggil Tanuki. Sementara itu, para Akazaya yang sudah berada di bawah kastil jadi terkejut melihat sosok Oden Kozuki ada di hadapan mereka. Tapi Asura Doji tahu bahwa itu adalah Oden palsu. Akhirnya dia mengorbankan diri dengan meledak bersama Oden palsu hasil lukisannya Kanjuro. Setelah itu, para Akazaya bertemu dengan Orochi. Kepala-kepala Orochi yang banyak itu pun berhasil mereka tebas. Sementara itu, pertarungan di atap Onigashima semakin memanas. Kaido dan Big Mom menggunakan serangan gabungan. Zoro berkorban dengan menahan serangan itu agar rekan-rekannya punya waktu untuk menghindar. Selanjutnya, para supernova punya ide untuk memisahkan Big Mom dan Kaido. Rencana mereka pun berhasil. Big Mom bisa dijatuhkan dari atap Onigashima. Lalu melihat Luffy sudah terkapar oleh serangan Kaido, Zoro memutuskan untuk menggunakan serangan terakhirnya. Zoro menyerang Kaido dengan teknik Asura. Serangan itu bisa membuat luka yang dalam dan permanen di tubuh Kaido. Tapi tentu itu tidak cukup untuk mengalahkan sang Yonko terkuat. Setelah menyerang, Zoro kehabisan tenaga, tapi Luffy bisa bangkit lagi. Bahkan Luffy mendapatkan kekuatan baru, yaitu Hausoku Haki tingkat tinggi yang bisa melawan Hausoku Haki tingkat tingginya Kaido. Setelah terpisah, Big Mom dihadapi oleh Kid dan Killer, tapi Big Mom menggunakan Hera untuk menyerang keduanya. Di atap Onigashima, Luffy dan Kaido saling beradu Hausoku Haki tingkat tinggi. Setelah dihempaskan Big Mom, Kid dan Killer bertemu dengan Hawkin. Killer pun akan berhadapan dengan Hawkin. Big Mom kembali masuk ke kastil, lalu dia melihat Otama dikejar oleh Pegwan. Big Mom membantu dengan menghajar Pegwan menggunakan pukulan Hausoku Haki. Pegwan pun langsung terkapar. Sementara itu, Zoro yang terluka dibalut perban oleh Sanji, dan Sanji berusaha mengamankan Zoro. Lalu setelah Pegwan tumbang, Ulti bertarung dengan Nami. Nami menggunakan teknik petir kepada Ulti, tapi Ulti masih bisa bertahan. Akhirnya Big Mom menembakkan serangan gabungan 3 Homies yang bisa membuat Ulti terkapar. Kemudian Zeus muncul. Dia mencoba menyerang Big Mom, tapi tentu saja Zeus bisa dikalahkan dengan mudah. Sementara itu, pertarungan Luffy versus Kaido di atap Onigashima dimenangkan oleh Kaido. Luffy terkapar dan jatuh ke lautan. Kaido pun mengumumkan kemenangannya atas Luffy kepada seluruh Onigashima. Kemudian para Akazaya bertemu dengan Kanjuro. Okiku terkena serangan, tapi Kanjuro berhasil dijatuhkan oleh Kinemon. Selanjutnya Kaido masuk ke dalam kastil. Dia mencari Momonosuke. Kinemon berkorban untuk menyelamatkan Momonosuke. Selanjutnya Momonosuke mengumumkan jika Luffy belum kalah, dia masih akan bangkit lagi. Lalu untuk Kaido akan bertarung melawan Yamato.
Ya, kembali kepada Nami. Ternyata ulti belum tumbang karena serangan Big Mom. Akhirnya Nami menggunakan Zeus yang lahir kembali dari tongkatnya untuk menyerang ulti. Dan ulti pun tumbang. Selanjutnya ada pertarungan Jinbe versus Wushu. Di sini Wushu bicara tentang sosok Nika. Dengan perjuangan yang keras, Jinbe pun bisa mengalahkan Wushu. Setelah Jinbe, kita melihat pertarungan Tobiropo yang lain, yaitu Franky versus Sasaki. Franky bisa mengalahkan Sasaki dengan laser beam-nya. Selanjutnya ada pertarungan Black Maria versus Nico Robin. Di sini Robin berhasil mengalahkan Black Maria dengan menggunakan wujud raksasa. Selanjutnya pertarungan Kaido versus Yamato berjalan seru, tapi Yamato tentu tak bisa mengalahkan ayahnya. Beruntung Luffy sudah kembali datang dengan naga Momonosuke yang sudah berubah menjadi besar berkat kemampuan Shinobu. Naga Kaido pun terlibat pertarungan fisik dengan naga Momonosuke yang saat ini besarnya sudah sama. Tapi saat itu Luffy meminta untuk duel 1 lawan 1 melawan Kaido. Nah, selanjutnya ada pertarungan lain yang sudah selesai, yaitu Nekomamushi bisa mengalahkan Perospero dan Inuarashi mengalahkan Jack. Kemudian pertarungan lain yang juga sudah selesai adalah Killer versus Hawkin. Dengan sebuah trik, Killer bisa mengalahkan Hawkin. Selanjutnya ada pertarungan Sanji versus Queen. Di sini Sanji telah membangkitkan kekuatan Jermannya. Kekuatan Sanji pun meningkat dengan pesat, mulai dari panas apinya, lalu daya tahan tubuh, serta punya kemampuan regenerasi yang super cepat. Dengan kekuatan barunya itu, Sanji bisa mengalahkan Queen. Lanjut lagi ada pertarungan lain yang memperlihatkan Zoro versus King. Di awal pertarungan, Zoro kesulitan untuk tahu kemampuan asli dari King. Tapi dengan perjuangan yang berat, Zoro akhirnya bisa tahu tentang teknik rahasia apinya King. Identitas King pun terbongkar sebagai salah seorang dari ras Lunaria. Lalu setelah membangkitkan Hausoku Haki tingkat tingginya, Zoro berhasil mengalahkan King. Selanjutnya Kanjuro yang sekarat menggunakan teknik terakhirnya, yaitu Kazenbo. Itu adalah monster api yang membakar segalanya. Kazenbo punya misi untuk menghancurkan Onigashima menggunakan bahan peledak di dasar Onigashima. Selanjutnya kita beralih kepada pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Untuk melawan Big Mom, Kid dan Law menggunakan teknik awakening-nya hingga memaksakan diri untuk terus bertarung. Law menggunakan teknik awakening untuk menyerang bagian dalam tubuh Big Mom, sementara Kid menyerang bagian luarnya dengan tembakan elektromagnetik. Dengan perjuangan yang berat, Kid dan Law bisa menjatuhkan Big Mom ke sebuah lubang yang besar. Di sini Big Mom jatuh bersama dengan Kazenbo besar, dan terjadilah ledakan yang dahsyat. Sementara itu, Kazenbo kecil bisa menyelamatkan diri. Nah, pertarungan melawan Yonko Big Mom itu pun dimenangkan oleh Kid dan Law. Selanjutnya ada Orochi yang ternyata masih punya satu kepala, tapi di sini Kazenbo kecil malah menyerang Orochi. Orochi pun jadi terbakar. Selanjutnya sosok Komurasaki muncul. Dia mengatakan jati dirinya sebagai Hiyori Kozuki. Orochi jadi berniat untuk membawa Komurasaki terbakar bersamanya. Beruntung di saat yang sempit itu Kyoshiro muncul, dan dengan cepat Kyoshiro menyerang kepala terakhir Orochi. Shogun itu pun benar-benar sudah dihabisi setelah semua kepalanya terpotong. Selanjutnya agen CP0 yang ada di Wano mulai bergerak karena pertarungan sudah memanas. Di sini terjadilah pertarungan antara CP0 Mahe melawan Izu. Pertarungan itu berjalan seimbang, keduanya tumbang bersamaan. Oke, kita masuk pada pertarungan puncak antara Luffy versus Kaido. Pertarungan berjalan dengan seru, tapi Kaido memang terlihat lebih unggul, hingga Luffy pun memutuskan untuk menggunakan Gear 4 terakhirnya. Pertarungan pun berjalan semakin menarik, tapi salah satu anggota CP0 ikut campur, dan membuat Luffy jadi terkena serangan telak dari Kaido. Luffy pun terkapar lagi. Setelah itu Kaido jadi marah, dan dia menyerang CP0 yang sudah mengganggu pertarungannya. Nah, selanjutnya pada titik ini Luffy bisa membangkitkan awakening-nya yang dia sebut sebagai Gear 5. Luffy berubah menjadi sosok Nika yang serba putih. Dengan kekuatan baru itu, Luffy membuat Kaido jadi seperti mainan. Luffy menghajar Kaido dan membuat tubuh Kaido menjadi melar. Tapi Kaido masih bisa melakukan perlawanan dengan sengit.
Akhirnya Luffy dan Kaido pun memutuskan untuk melakukan serangan terakhir. Kaido menggunakan teknik naga api raksasa dan Luffy menggunakan teknik Bajrangan. Nah, adu serangan terkuat di Wano itu berhasil dimenangkan oleh Luffy. Kaido pun terhempas masuk ke dalam perut bumi hingga ke lapisan magma. Di lapisan magma, Kaido bertemu dengan Big Mom yang ternyata juga jatuh ke kedalaman yang sama. Kedua Yonko itu pun tenggelam di dalam magma. Nah, pertarungan melawan Kaido dan Big Mom selesai. Pasukan aliansi kembali ke Wano dan Momonosuke dilantik menjadi shogun. Tapi 7 hari setelah kemenangan itu, Admiral Green Bull datang untuk menangkap Luffy. Green Bull menunjukkan kekuatan hutan yang sangat luar biasa. Admiral itu juga bisa mengalahkan King dan Queen dengan mudah. Lalu Green Bull pun bertarung melawan para Akazaya, Yamato, dan juga Momonosuke. Di sini naga Momonosuke berhasil mengeluarkan Boroblade yang besar. Tapi tentu saja hal itu belum cukup untuk mengalahkan Green Bull. Beruntung ketika pertarungan itu memanas, Shanks memancarkan Hausoku Hakinya dari perairan Wano. Green Bull yang merasakan haki Shanks memilih untuk mundur dan pergi dari Wano. Nah, setelah kepergian Green Bull, Yamato memutuskan untuk tetap tinggal di Wano karena dia merasa Wano belum aman. Lalu di bagian akhir arc Wano ini terungkap bahwa Tenguyama Hitetsu itu adalah mantan Shogun Sukiyaki. Kemudian Hitetsu mengungkapkan rahasia Wano Kuni, yaitu negeri Wano yang versi lengkap ternyata ada di dasar lautan air tawar. Kemudian Pluton juga dikabarkan ada di bagian bawah negeri Wano itu, tapi di sini Luffy berkata tidak menginginkan Pluton. Akhirnya aliansi Luffy, Kid, dan Law berakhir di sini. Mereka pun memilih rute masing-masing untuk pergi. Dan setelah pertarungan besar di Wano ini, Luffy diakui sebagai seorang Yonko. Harga buronannya naik menjadi 3 miliar berry. Lalu sebelum pergi, Luffy memberikan bendera bajak laut topi jerami super besar kepada Momonosuke. Dan bendera itu akan diletakkan di negeri Wano sebagai tanda mereka sudah berteman. Akhirnya Luffy meninggalkan negeri Wano. Petualangan panjang di negeri yang terisolasi itu pun berakhir. Tirai Wano kembali tertutup. Dan Luffy melanjutkan petualangannya di dunia luar. Oke, itu aja video Mimin kali ini tentang full story arc Wano Kuni. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.